dibangga-banggakan di depan majelisnya para malaikat. Itu keutamaan daripada taklim wa taklum, majelis zikir di depan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masuk ke dalam bab fadilah hadis-hadis tentang zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur daripada zikrullah. Diulangi, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur daripada zikrullah. Faedah hadis riwayat Ahmad. Faedah, siksa kubur sangatlah mengerikan. Yang mengetahuinya adalah orang yang telah membaca hadis-hadis tentang siksa kubur. Apabila Utsman radhiyallahu an pergi ke kuburan, setibanya di sana ia akan menangis sehingga jenggotnya basah dengan air mata. Seseorang bertanya, engkau telah mendengar tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis seperti ketika engkau menangis melewati kuburan. Jawabnya, kubur adalah tempat pemberhentian pertama di akhirat. Siapa yang selamat di tempat pertama ini, dia akan selamat di tempat yang lainnya. Barang siapa tidak selamat di tempat ini, maka ia akan mendapat kesulitan di tempat-tempat berikutnya. Lalu ia membacakan sabda Nabi SAW, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang sangat menakutkan selain siksa kubur. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap selesai sholat, Rasulullah SAW selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. Dari Zaid radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku tidak mencemaskan kalian, tidak mau menguburkan jenazah karena takut, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar diperdengarkan siksa kubur kepada kalian. Selain manusia dan jin, semua makhluk hidup dapat mendengar siksa kubur ini. Sebuah hadis menyebutkan, ketika Nabi SAW dalam suatu perjalanan, tiba-tiba unta beliau mogok. Beliau ditanya, mengapa unta ini ya Rasulullah? Sabda Nabi SAW, seseorang sedang disiksa di dalam kuburnya. Karena suara siksaan inilah yang membuat unta ini mogok. Ketika Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid, beliau melihat beberapa orang sedang bersenda gurau sambil ketawa-ketawa. Lalu beliau bersabda, jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan seperti itu. Di dalam kubur tidak ada hari yang berlalu kecuali kubur akan berkata, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah orang-orang yang sendiri, aku adalah rumah binatang-binatang dan cacing-cacing. Jika seseorang yang imannya sempurna dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat berkah, kamu sangat baik, kamu telah datang. Di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku cintai, dan kamu telah diserahkan kepadaku, maka kamu akan ketahui bagaimana aku berbuat baik kepadamu. Lalu kubur akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakan baginya pintu orang itu di pintu surga. Maka berhembuslah terus-menerus angin wewangian yang sangat harum. Sedangkan jika orang kafir atau orang pendosa yang dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat celaka dan tidak berkah. Apa perlunya kamu datang kemari? Di antara orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku benci. Kamu sudah diserahkan kepadaku, maka kamu akan mengetahui bagaimana aku memperlakukanmu. Lalu bumi menghimpitnya sehingga tulang-tulangnya saling bersilangan seperti jari-jari tangan yang dijalin satu sama lain. Kemudian mereka diserang oleh 99 atau 90 ekor ular yang selalu menggigitnya hingga hari kiamat. Nabi SAW bersabda, seandainya bisa seekor ular disemburkan ke bumi, maka tidak akan ada lagi yang dapat tumbuh di muka bumi ini sampai hari kiamat, walaupun sehelai rumput. Lalu beliau bersabda, kubur adalah satu taman dari taman-taman surga atau satu liang dari liang-liang neraka. Sebuah hadis menyebutkan, ketika Nabi SAW melewati dua kuburan, beliau bersabda, dua ahli kubur ini sedang disiksa. Yang seorang disiksa karena mamimah mengadu domba,
dan yang lainnya karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Berapa banyak di antara kita yang meremehkan masalah istinja dan mempermainkannya. Sebagian ulama berkata, kurang berhati-hati menjaga buang air adalah dosa besar. Bahkan Ibnu Hajar rahmatullah alaih dalam suatu riwayat hadis yang sahih mengatakan, paling banyak siksa kubur disebabkan oleh kencing yang tidak hati-hati. Hadis lain menyebutkan bahwa yang pertama kali akan dituntut di dalam kubur adalah masalah kencing. Siksa kubur adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Jika kurang berhati-hati merupakan penyebab dosa khusus, maka menghindarinya merupakan ibadah yang istimewa. Sehingga disebutkan dalam hadis bahwa surat Tabarakalladzi hendaknya dibaca setiap malam sebelum tidur, karena dapat menjauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Adapun masalah yang berhubungan dengan zikir telah disebutkan di dalam hadis yang lalu. Masya Allah, alhamdulillah Bapak saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak sengaja ternyata hadis ini tentang ajab kubur. Masya Allah, yang dikatakan tadi kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan seseorang yang menyelamatkannya dari ajab kubur adalah zikrullah. Zikir artinya apa? Mengingat Allah. Masya Allah, tadi juga disebutkan salah satu penyebab daripada siksa kubur adalah yang pertama tuh adu domba. Suka ngadu-ngadu ya kan, ngaduin orang biar berantem ya kan. Kedua istinja. Nah istinja ini kadang-kadang mohon maaf ya, kita kurang perhatikan ya kan. Kadang-kadang kita pipis asal tembak-tembak aja ya kan, kita nggak tahu itu tetesan air entah jatuh ke celana atau ke kaki kita ya kan, kita bawa sholat. Nah ini salah satu penyebab sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bawa najis, terbawa najis ya kan, najis terbawa ke dalam sholat. Jadi bagaimana antisipasinya? Nah, kita belajar pipis secara Rasulullah SAW. Jadi bagaimana caranya? Nanti ada babnya lagi ya, kalau mau bolehlah sedikit ya kan. Jadi sebelum pipis nih kita siram dulu kaki kita siram ya kan, biar basah ya kan. Jadi biar kalau ada cipratan air tuh nggak langsung tembus ya kan ke kaki kita, ke pori-pori kita ya kan. Jadi kita pipis dengan jongkok. Jongkok ya kan, jongkok nih begini nih. Kita tembak ini kan, gitu kan. Nah, nanti setelah selesai kita istimrok. Ngedahem ya kan, ngedahem dan ditahan ya kan. Terus kita belajar berhati-hati dengan masalah istinja, karena yang ngasih tahu ini bukan saya tapi Rasulullah SAW ya kan. Bagaimana kita betul-betul menjaga daripada kesucian diri kita, apalagi ketika kita nanti ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat ya kan. Karena tadi disebutkan dua penyebab orang terdapat siksa kubur ini adalah pertama adu domba, kedua istinja yang kurang berhati-hati. Karena menurut riwayat Rasulullah SAW itu nggak pernah pipis berdiri. Nah, sekalipun berdiri itu katanya lagi sakit, dan itu juga katanya hadisnya doib katanya. Jadi kita belajar Pak ya, bukan saling merasa lebih baik, lebih pintar. Kita sama-sama belajar mengikuti orang yang sukses dunia akhirat, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya kan. Mereka bagai bintang di langit yang apabila kita ikuti salah satu dari mereka, insya Allah kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah mohon dimaafkan. Beruntung yang bacanya, beruntung yang mendengarkannya, lebih beruntung lagi yang mengamalkan dan sedikit-sedikit belajar menyampaikan. Itu saya sampaikan. Insyaallah kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak Haji ini ada jawabannya. Dari juga Pak Haji.